Seperti yang akan Anda lihat, ini bukan sekadar masalah menerjemahkan semuanya ke bahasa lain. Komunikasi internasional mencakup berbagai macam isu. Anda dapat berkomunikasi melalui telepon, panggilan video, email, situs web, pesan langsung, iklan, dan bahkan fax. Ya, fax masih digunakan. Akan tetapi, video ini lebih mementingkan isi pesan-pesan tersebut daripada kelebihan satu saluran dibandingkan saluran lainnya. Mari kita lihat ini dan bagaimana Anda dapat berkomunikasi secara internasional dalam berbagai bahasa. Pertimbangan pertama memang adalah penerjemahan materi, promosi, situs web, email, dan sebagainya. Di dunia global modern, bahasa seharusnya tidak lagi dianggap sebagai penghalang perdagangan. Ada 3 metode untuk menerjemahkan teks dan audio. Penerjemahan mesin menggunakan kecerdasan buatan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang diinginkan. Penerjemahan mesin berbasis AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga tampak lebih mudah dan terjangkau bagi bisnis maupun individu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Namun seperti halnya teknologi baru lainnya, penting untuk memahami keterbatasannya. Keuntungan dari penerjemahan mesin: biayanya murah, biasanya gratis, mudah dan cepat digunakan, mencakup hampir semua bahasa, dapat digunakan untuk terjemahan lisan maupun teks tertulis. Kekurangan utama dari penerjemahan mesin adalah masih terdapat keterbatasan yang signifikan dalam menerjemahkan teks yang kompleks. Aplikasi praktis untuk penerjemahan mesin adalah menerjemahkan email masuk dan keluar serta pesan langsung, obrolan, blog pendek, dan postingan media sosial, serta percakapan singkat secara spontan dengan fitur bicara dan terjemahkan. Mari kita bahas tentang penerjemahan hibrida. Penerjemahan hibrida adalah proses di mana teks pertama kali diterjemahkan oleh mesin, lalu diperiksa oleh penerjemah yang berkualifikasi. Keuntungan dari penerjemahan hibrida, biayanya lebih murah dibandingkan penerjemahan manusia murni. Kesalahan, frasa yang canggung, dan interpretasi konteks yang salah dapat dihilangkan. Kekurangan dari penerjemahan hibrida bisa jadi sulit untuk menemukan penerjemah untuk setiap bahasa yang dibutuhkan. Bahasa tetap harus dibuat sesederhana mungkin untuk membatasi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan koreksi oleh manusia. Aplikasi praktis untuk penerjemahan hibrida menerjemahkan halaman web, dokumentasi faktual singkat dasar, dan buku petunjuk. Baik, sekarang kita beralih ke penerjemahan manusia. Ini adalah penerjemahan di mana tidak ada keterlibatan mesin sama sekali. Seorang ahli penutur asli akan memperhatikan nuansa budaya, gaya bahasa, dan selalu memastikan hasil terjemahan terasa alami dan menarik di pasar baru. Setiap informasi dan ajakan bertindak akan mendapatkan manfaat dari strategi konten internasional yang didukung oleh para ahli multibahasa yang memahami frasa mana yang paling sesuai untuk populasi di negaranya. Keunggulan penerjemahan manusia: mereka adalah satu-satunya versi yang diterima untuk dokumen hukum tertentu. Mereka menjamin akurasi baik dari segi terminologi maupun maksud komunikasi. Mereka dapat memberikan terjemahan yang akurat secara budaya, sehingga makna keseluruhan pesan dapat tersampaikan dengan tepat kepada pembaca. Hal ini sangat penting ketika menggunakan media sosial. Mereka bekerja jauh lebih baik sebagai layanan bicara dan terjemahkan dalam pertemuan tatap muka. Kekurangan seperti penerjemahan manusia, mereka adalah opsi yang paling mahal. Mereka lebih lambat dibandingkan layanan berbasis AI, sehingga bisa menjadi masalah untuk dokumen yang sering berubah dan memiliki tenggat waktu yang ketat. Dalam kasus pertemuan tatap muka, juru bahasa harus dipesan untuk waktu dan lokasi yang spesifik. Aplikasi praktis untuk penerjemahan manusia, dokumen yang harus dinotariskan dan hanya dapat diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat, semua dokumen hukum. Anda juga harus menyadari bahwa ketika menerjemahkan istilah hukum, istilah tersebut dapat diterjemahkan secara linguistik, tetapi mungkin sama sekali tidak memiliki makna hukum di yurisdiksi hukum lain. Oleh karena itu, Anda mungkin juga memerlukan nasihat hukum independen saat menerjemahkan dokumen hukum. Harga layanan penerjemahan manusia. Harga tergantung pada panjang terjemahan, bahasa yang terlibat, tingkat kompleksitas teks, dan terakhir, apakah dokumen tersebut harus dinotariskan. Baik, ini mencakup pilihan Anda untuk menerjemahkan teks yang telah Anda siapkan. Pada slide berikutnya, kita akan melihat secara singkat bagaimana Anda dapat menyiapkan teks yang dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam berbagai bahasa.
Kata menyusun teks untuk diterjemahkan, ada sejumlah pedoman yang dapat Anda ikuti untuk membantu memastikan bahwa teks tersebut dapat diterjemahkan dengan baik. Apapun opsi terjemahan yang Anda pilih, sangat penting bahwa teks asli disusun dengan baik. Teks yang disiapkan dengan buruk hanya akan menjadi lebih buruk setelah diterjemahkan. Pertama-tama, gunakanlah kata-kata sederhana, kalimat pendek yang sederhana, poin-poin dalam bentuk bullet untuk mencantumkan hal-hal utama yang ingin Anda sampaikan, serta paragraf pendek untuk memisahkan konsep berbeda yang ingin Anda komunikasikan. Anda sebaiknya tidak menggunakan istilah bisnis yang rumit, referensi budaya atau olahraga, kata asing, metafora, bahasa gaul atau jargon, serta idiom. Semua hal tersebut sangat bergantung pada pemahaman kontekstual dan budaya. Jika memungkinkan, Anda juga sebaiknya menghindari atau membatasi penggunaan akronim, simile, kalimat pasif, serta kata Anda. Banyak bahasa memiliki bentuk yang berbeda, tidak hanya untuk membedakan bentuk tunggal dan jamak dari Anda, tetapi juga tingkat formalitas yang berbeda, serta kalimat atau frasa yang bisa menimbulkan ambiguitas. Jika Anda ingin menghemat waktu dalam menyusun teks, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kecerdasan buatan. Ada beberapa solusi yang tersedia. Namun, yang paling dikenal mungkin adalah ChatGPT. ChatGPT dapat menghasilkan teks untuk Anda dalam berbagai skenario dan hampir semua bahasa yang mungkin Anda butuhkan. Mintalah ChatGPT untuk membuat teks untuk email, brosur, halaman web, atau presentasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjelaskan apa yang Anda inginkan, aturan yang ingin Anda terapkan, dan memberikan informasi apapun yang menurut Anda relevan. Catatan kehati-hatian. Jika ChatGPT memberikan fakta atau referensi silang, periksalah. ChatGPT diketahui kadang-kadang mengarang fakta dan referensi silang. Tinjau teks tersebut dan edit agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan Anda. Anda lebih memahami situasi Anda dibandingkan ChatGPT. Persiapan tanggapan. Siapkan tanggapan Anda untuk pertanyaan internasional. Akan sangat membantu jika Anda menyiapkan portofolio email tanggapan standar beserta lampiran untuk merespons permintaan informasi dari luar negeri dengan cepat. Sebaiknya Anda mempersiapkan diri sebelum menerima pertanyaan apapun dari luar negeri. Portofolio email tanggapan standar beserta lampiran untuk merespons permintaan informasi dari luar negeri dengan cepat. Balaslah dengan cepat atau jangan membalas sama sekali. Penundaan menunjukkan kurangnya minat atau ketidakpikaan terhadap kebutuhan calon pelanggan. Jika pertanyaan berasal dari negara yang masuk daftar hitam Anda, cukup kirimkan balasan standar berupa ucapan terima kasih namun menolak. Bersikap sopan tidak memerlukan biaya apapun, dan Anda tidak pernah tahu di masa depan situasinya bisa berubah, dan mereka bisa menjadi prospek yang potensial. Jawablah semua pertanyaan. Karena yang bertanya mungkin akan mengajukan banyak pertanyaan. Jika email standar Anda beserta lampirannya sudah menjawab, kirimkan saja. Jika tidak, revisi email beserta lampirannya agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Gunakan nada yang profesional. Balasan dalam bentuk yang impersonal tidak memberikan kesan yang baik. Pastikan nama, jabatan, dan nomor telepon penjawab tercantum dalam tanda tangan email. Tambahkan sentuhan yang dipersonalisasi agar terlihat lebih responsif secara langsung. Balaslah dalam bahasa yang diminta. Sebagian besar pertanyaan diajukan dalam bahasa Inggris. Beberapa pertanyaan diajukan dalam bahasa penanya namun mengundang balasan dalam bahasa Inggris. Namun, bahkan dalam situasi tersebut, membalas dalam bahasa mereka akan memberikan kesan yang sangat baik. Apapun solusi yang Anda gunakan, teks asli sangat penting untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Namun, dalam kasus materi pemasaran tingkat tinggi di mana Anda menyampaikan konsep emosional, seringkali terjemahan tidak bisa dilakukan secara harfiah dan Anda perlu berdiskusi dengan penerjemah mengenai pesan apa yang ingin Anda sampaikan. Setelah menyiapkan teks Anda kemudian harus mempertimbangkan strategi periklanan dan pemasaran serta opsi-opsi yang tersedia bagi Anda. Kita akan membahas hal ini pada slide berikutnya. Apakah Anda sekarang sudah siap untuk periklanan dan pemasaran digital? Berikut ini adalah pilihan utama yang terbuka bagi Anda. Situs mikro multibahasa. Alasan berlangganan layanan ini dibahas dalam video langkah pertama. Dengan biaya tahunan yang sangat kecil, perusahaan Anda dipromosikan dalam 35 bahasa yang menjangkau lebih dari 95% PDB global. Iklan Google. Ini jelas merupakan periklanan daring terbesar.
Pengiklan membuat kampanye, menetapkan opsi penargetan seperti kata kunci, lokasi, dan audiens. Mereka kemudian menawar kata kunci dengan Google menggunakan lelang waktu nyata untuk menentukan penempatan iklan berdasarkan jumlah tawaran dan skor kualitas. Pengiklan hanya membayar ketika seseorang mengklik iklan mereka. Semakin lokal pasarnya dan semakin unik kata kunci atau frasa, semakin rendah biayanya. Media sosial. Untuk pasar B2B internasional, dua saluran media sosial utama adalah LinkedIn dan YouTube. Kami menyarankan Anda untuk memulai dengan layanan gratis yang tersedia sebelum beralih ke layanan berlangganan, Kompas, dan direktori online lainnya. Direktori Kompas adalah basis data perusahaan dengan kualitas terbaik di dunia yang mencakup 70 negara dan lebih dari 53 juta perusahaan. Digunakan oleh Departemen Pemasaran dan Penjualan perusahaan di seluruh dunia untuk menemukan mitra baru. Dengan lebih dari 7,5 juta pengunjung per bulan ke situs globalnya, Direktori Kompas menawarkan sumber daya yang tak tertandingi. Anda dapat beriklan dengan Kompas melalui 3 cara berbeda: mendaftarkan perusahaan Anda secara gratis di Kompas, meningkatkan profil perusahaan gratis Anda melalui Booster Internasional, atau beriklan di Kompas menggunakan iklan display Kompas. Kami sangat menyarankan Anda untuk memulai dengan opsi gratis terlebih dahulu. Direktori online lainnya. Agar calon klien Anda dapat menemukan perusahaan Anda perlu memastikan bahwa Anda hadir dan memiliki profil yang sesuai di sebanyak mungkin direktori online yang relevan dengan aktivitas Anda. Sebagian besar, John Tinuk Smojo dari direktori ini memungkinkan Anda untuk mendaftar secara gratis. Anda dapat menemukan daftar direktori bisnis di Exporters Almanac. Baiklah, itu saja. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin menghubungi saya secara langsung, silakan saja. Situs web kami dan alamat email saya tercantum di slide ini dan di deskripsi di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang cara meningkatkan potensi perdagangan internasional Anda. Cukup klik tautan subscribe di layar, tidak dikenakan biaya apapun. Jika Anda merasa ada orang yang Anda kenal akan tertarik, silakan bagikan tautan ini kepada mereka. Dan jika Anda siap untuk langkah berikutnya, tonton video berikutnya di playlist. Tautannya ada di sini.